Haleluya, Shalom. Bertemu lagi kita di dalam acara Saat Teduh GPD Soka Lembah Hijau. Sebelum kita lanjut acara kita, mari kita semuanya satu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, oleh karena belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, anugerah-Mu, kami boleh ada pada saat sekarang ini bersama-sama kami bersatu teduh. Roh Kudus menolong, menjamah hati dan pikiran kami, memberikan hikmat bijaksanaan, dan mengurapi kami dan menolong sehingga kami boleh dapat mengungkapkan sebagian dari firman-Mu, dan kami boleh sama-sama mengerti, memahami, dan kami datang sungguh-sungguh menghadap Engkau, sungguh-sungguh berbakti, beribadah, melayani Engkau seumur hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari kita buka di Mazmur 42 ayat 4. Mazmur 42 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Dalam bacaan ayat firman Tuhan kita pada saat sekarang ini, di mana digambarkan melalui Mazmur 42 ayat 4, di mana di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kali kita menghadapi berbagai macam masalah, persoalan yang silih berganti di dalam kehidupan kita. Baik itu masalah keuangan, masalah sakit penyakit, dan lain-lain. Kadang secara manusia kita berpikir kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita telah berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi ketika kita menghadapi berbagai masalah, tekanan hidup, persoalan, di saat itu kita sebagai manusia merasa sungguh sangat tertekan, seperti dikatakan oleh Mazmur ini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kita merasa sudah berdoa, sudah belajar berbakti, beribadah, melakukan firman Tuhan, tapi tak henti-hentinya masalah ini datang silih berganti. Kita baca di Mazmur 59 ayat 17. Seperti yang kita ketahui bahwa Raja Daud adalah seorang raja diurapi oleh Tuhan. Dan banyak kali Raja Daud mengalami banyak tantangan dan rintangan masalah, baik itu dari Raja Saul maupun dari anaknya sendiri. Tetapi di firman Tuhan ini, Raja Daud selalu menguatkan hatinya, seperti di firman Tuhan ini akan kita baca. Ketika dia sedang mengalami masalah dan tekanan dalam hidupnya, Raja Daud berkata di ayat 17, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Dalam firman Tuhan ini diajarkan kepada kita bahwa dalam keadaan masalah, persoalan apapun, kita ingat kasih Tuhan. Kita kuatkan hati kita dorong untuk kita datang kepada Tuhan. Kita ingat segala kebaikan Tuhan.
seperti ditulis di Mazmur 42 ayat 7, di mana dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon, dari gunung Misar. Jadi ketika kita dalam keadaan situasi tertekan, beban berat, kita harus kuatkan hati kita. Kita tunjukkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita ingat segala kebaikan Tuhan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. Kita ingat segala pembelaan pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dengan cara melalui seperti Raja Daud, dia menyanyi. Seperti juga yang dikatakan di sini ya, di Mazmur 42 ayat 9. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Jadi dalam keadaan situasi apapun, seperti firman Tuhan ini katakan, kita jangan undur, jangan menjadi lemah. Kita ingat kasih Tuhan melalui segala berkat pembelaan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Dengan cara kita memuji, menyanyi, memuliakan nama Tuhan. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita, Tuhan suruhkan kepada kita di Mazmur 50 ayat 14. Mazmur 50 ayat 14, di mana dikatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Dan Tuhan katakan selanjutnya, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Jadi pada saat teduh kita saat ini, firman Tuhan mengajak kita untuk dalam keadaan situasi apapun yang kita hadapi, persoalan apapun, mari kita persembahkan syukur sebagai korban kepada Allah kita. Dan Tuhan berkata, setelah kita melakukan hal ini, kita ingat kasih Tuhan, kita memuji Tuhan melalui pujian, nyanyian, maka Tuhan berkata di Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Itulah jaminan berkat dari Tuhan. Selanjutnya Tuhan juga katakan di Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Inilah jaminan firman Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan situasi apapun, maka berkat pembelaan pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, damai sejahtera dari Tuhan akan Tuhan berikan kepada kita, akan melingkupi kita dan berkuasa atas hidup kita. Dan Tuhan akan memberikan pembelaan pertolongan dan mujizatnya bagi kita. Persoalan apapun yang kita hadapi, janji Tuhan dalam firman Tuhan, ya dan amin. Tuhan akan memberikan kesembuhan, pembelaan, perlindungan daripadanya ketika kita bersyukur dan memuji Tuhan dan ingat kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih oleh karena belas kasihan, kasih dan kemurahan anugerah-Mu, kami boleh dapat bersatu teduh, dan kami boleh dapat, oh Tuhan, sharing tentang kebenaran firman-Mu ini. Dan kami diajarkan
disuruh oleh-Mu untuk kami, oh Tuhan, menguatkan hati kami, hidup dalam kasih-Mu, ingat akan kasih-Mu, dan tidak lupa selalu memuji menyembah Engkau dan bersyukur kepadamu. Maka pembelaan pertolongan-Mu, mujizat-Mu, belas kasihan-Mu akan Engkau berikan pada kami. Janji firman-Mu, ya dan amin ya Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya. Glory, puji